BPN Sukoharjo akan telusuri riwayat tanah di bantaran Mendungan. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Sukoharjo akan menelusuri terkait riwayat tanah yang terletak di kawasan Dusun Mendungan, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pasalnya, kawasan tersebut saat ini telah berdiri pertokoan hingga menjorok ke dalam aliran Sungai Jenes. Kepala BPN Kabupaten Sukoharjo, Tejo Suryono mengatakan, jika sempadan itu merupakan hasil pengadaan dari pemerintah yang kemudian dicatat sebagai aset, maka barang tersebut merupakan milik negara. Pihaknya akan menelusuri, bagaimana dulu riwayatnya. Jika milik negara, maka akan dilakukan sertifikasi. Namun, tak menutup kemungkinan jika masyarakat sudah tinggal di bantaran sungai sejak lama. Pihaknya akan mengurai secara riwayat kesejarahan terkait dengan status tanah tersebut. Disinggung mengenai sertifikasi bangunan di kawasan tersebut, Tejo mengaku, hal itu menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS. Pasalnya, terkait dengan sumber daya air. Sebelumnya, kantor wilayah BPN Jawa Tengah juga mengomentari polemik bangunan yang berdiri di bantaran Sungai Bengawan Solo maupun anak sungainya. Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng, Dwi Purnama mengatakan, polemik bangunan yang ada di bantaran sungai harus diselesaikan dengan kajian melibatkan instansi terkait. Menurutnya, bangunan yang ada di bantaran sungai tersebut harus dipastikan apakah berada di daerah aliran sungai atau bukan. Selain itu, apakah itu juga menjadi aset BBWSBS atau belum? Jika belum, bisa dimiliki masyarakat. Namun, masalah boleh dibangun atau tidak itu urusan pemerintah daerah bersama BBWSBS. Mas, itu bantaran itu kan ada beberapa peraturan yang memang mengatur terkait dengan bantaran atau sempadan ya kalau kita bisa. Kalau sempadan itu memang dulunya adalah merupakan hasil pengadaan dari pemerintah yang kemudian dicatat sebagai aset, dan asetnya adalah dicatatkan sebagai barang milik negara berupa tanah atas nama pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu tentunya kan kita telusuri dulu nanti bahwa apa betul riwayat tanahnya menunjukkan mengarahkan bahwa dia itu barang milik negara berupa tanah. Nah, kalau memang seperti itu, tentunya tindak lanjutnya adalah akan kita proses, kita sertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Tapi tidak terlepas bahwa di situ juga ada potensi, ada kemungkinan masyarakat sudah tinggal di situ sudah dari lama. Nah, makanya perlu kita uraikan nanti secara kesejarahan riwayat tanahnya itu seperti apa. Kita lihat juga ketika itu didaftarkan untuk dimohon hak atas tanahnya oleh pemerintah dalam hari ini untuk dicatatkan sebagai aset, itu juga kita lihat asal usulnya dulu seperti apa. Kalau dia memang hasil dari pengadaan, harusnya kalau pengadaannya adalah pengadaan yang sudah berdasarkan Undang-Undang 2 2012, tentunya yang akan kami tanyakan dari Kementerian ATR BPN itu harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan hasil pengadaannya. Tapi kalau tidak, juga sudah ada beberapa kemudahan sebetulnya yang kita berikan kaitannya dengan sertifikasi barang milik negara berupa tanah. Tentunya kita tidak bisa lepas dari aturan yang mengaturnya. Kalau di pemerintah kita untuk kaitannya dengan penatausahaan barang milik negara itu tentunya diatur merujuk ke Undang-Undang 1 2004 terkait dengan perbendaharaan negara. Kalau di sisi hak atas tanahnya tentunya kita akan mengacu ke Undang-Undang 5 tahun 60 atau UPA yang sekarang terkait dengan pendaftaran tanah ini sudah ada
PP dan Permen 18 2021. Kebetulan PP dan Permennya nomornya sama, tahunnya sama. Ya, tentang pendaftaran tanah, dan itu sudah merupakan tindak lanjut dari UCK. Walaupun kita pahami sekarang UCK sedang di sendiri juga bisa nggak? Kalau memang dia hak milik adat, saya kira haknya bisa, tapi yang tidak diperkenankan adalah nanti catatan restriction-nya. Dia harus catatan kalau di atas bantaran itu kan tentu dilarang untuk dibangun. Ini kan kalau pembangunan izinnya tentu ada di pemerintah kota. Kalau membangun, kalau BPN dengan hak atas tanahnya. Kalau membangun kan bukan BPN lah. Kalau terjadi orang bangun di bantaran, ya tinggal pemerintah kota. Apa memang diizinkan apa enggak? Kami nggak mau masuk ke sana lah. Cuma